Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mengapa ngasih kabar ta? Barang baji-baji ngasen jaki, salewanga ngasen jaki. Nanti make suluk balaki pun nanti naparalu. Jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Oke, sekarang kalian sudah kelas 8. Untuk pembelajaran pertama di kelas 8 yaitu Siri Napace. Siri Napace. Apakah itu Siri Napace? Semua sediakan sebelumnya, semua mempersiapkan buku paketnya dulu sembari mencocokkan apa yang Bapak jelaskan dengan di buku paketnya, ya. Adapun kompetensi dasar yang hendak dicapai yaitu memahami konsep dan mengungkap makna dan nilai ungkapan budaya Siri Napace. Tujuannya ada 3. Setelah membaca materi dan menyimak penjelasan guru, siswa atau peserta didik mampu pertama menjelaskan pengertian Siri Napace. Yang kedua, menjelaskan makna Siri Napace. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan Siri Napace. Kompetensi dasar yang kedua, menulis teks sastra dan non-sastra Makassar dengan menggunakan ungkapan Siri Napace. Tujuannya ada 2, yaitu setelah menyimak dan melihat contoh yang diberikan guru, peserta didik mampu menuliskan teks sastra atau non-sastra dengan menggunakan ungkapan Siri Napace. Yang kedua, setelah menulis teks sastra ataupun non-sastra Makassar dengan menggunakan ungkapan Siri Napace, siswa mampu membacakan teks tersebut di depan kelas. Ya, jadi itu tujuan pembelajarannya. Oke, pengantar. Suku Makassar memiliki budaya yang mengandung nilai-nilai yang luhur yang luas. Salah satu nilai luhur masyarakat adalah Siri Napace yang harus dijunjung tinggi. Siri Napace merupakan pandangan hidup atau prinsip hidup yang harus dimiliki masyarakat Makassar. Apabila tidak, maka orang tersebut dapat melebihi tingkah laku binatang sebab tidak memiliki rasa malu, harga diri, dan kepedulian sosial. Mereka hanya ingin menang sendiri dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi dari pengantar ini, kita harus memiliki sikap Siri Napace. Ini adalah budaya orang Makassar. Karena kapan kita tidak memiliki budaya malu dan budaya malu atau harga diri, maka kita sama saja dengan binatang. Ya. Materi berikut dapat mengantar kita untuk memahami konsep Siri Napace. Hal yang paling penting setelah memahami konsep ini adalah kalian dapat menerapkan nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya dipelajari saja, tetapi harus diaplikasikan atau harus dicontohkan dalam kehidupan atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua diperhatikan baik-baik anak-anakku. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, konsep Siri. Bagi masyarakat Makassar, Siri mengajarkan moralitas atau perilaku, kesusilaan, adab atau sopan santun yang berupa anjuran, larangan, hak, dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya. Siri adalah suatu sistem nilai sosial, kultural, dan kepribadian yang merupakan perantara pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu anggota masyarakat.
Berdasarkan konsep sirik, maka dapat dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu berkaitan dengan hak dan pelanggaran kesusilaan. Yang kedua, sirik yang berakibat pada kriminal. 3. Sirik dapat meningkatkan motivasi seorang untuk bekerja. 4. Sirik yang dapat berarti malu-malu. Keempat jenis tersebut dapat diartikan sebagai hakikat, martabat, dan harga diri manusia. Jadi ingat ya, jika ada soal, misalkan ada soal dalam bahasa Makassar, bunyinya misalkan bahasa Indonesia na sirik ya mi antu, kalian pasti sudah bisa menjawabnya dengan baik. Berarti jawabannya adalah rasa malu atau harga diri. Oke ya. Kemudian selanjutnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sirik tidak hanya diartikan secara sempit dan diarahkan ke hal-hal yang negatif. Dengan memegang teguh prinsip sirik, seorang akan lebih termotivasi untuk belajar, bekerja, dan berkarya agar dapat mempertahankan atau mengharumkan harkat dan harga diri manusia dan keluarganya. Maksudnya, jika nipakai sirik artinya jika kita dipermalukan oleh orang, kita jangan membalas dengan tindakan kriminal. Kita harus buktikan dengan prestasi kita. Misalkan dibilangi itu lo nanne si menjana situju natena na sekolah bapak, artinya pantas dia bego karena orang tuanya saja tidak sekolah. Itu yang menjadi sirik atau rasa malu bagi diri kita, sehingga muncul motivasi dalam diri kita untuk belajar. Jangan mau seperti orang tua kita yang selalu dibilangi bego karena tidak sekolah. Jadi buktikan pada orang yang mempermalukan kita dengan prestasi kita, dengan apa yang kita punya, sehingga kita dapat lebih bagus dari orang yang mencela ataupun menghina kita. Jadi kalau ada soal yang mengatakan apa manfaat atau kegunaan, jadi manfaat atau kegunaan dalam bahasa Makassar itu biasa disebut dengan matu-matu. Jadi kalau ada soal yang mengatakan matu-matuna ni balaki siri ya mi antu, artinya kegunaan memperoleh atau memiliki sikap siri, yaitu pasti sudah mengetahui, pasti kita akan semangat belajar, semangat bekerja, supaya orang itu tidak menghina kita lagi, supaya tidak memandang kita lagi sebelah mata. Oke ya. Oke. Oke, selanjutnya contoh perilaku yang menggambarkan sirik. Yang pertama, tairokai amoter rikampona punna tena nagape sikolana. Artinya dia tidak mau pulang ke rumahnya sebelum dia berhasil dalam pendidikan. Ini orang yang teguh karena rasa malunya dia tidak mau pulang. Pokoknya saya harus berhasil dalam pendidikan dan saya harus mengaplikasikan pendidikan saya nanti kalau saya pulang ke kampung, supaya kampung saya menjadi bagus dan tidak dipandang sebelah mata lagi. Itu contoh sirik. Kemudian yang kedua, jari polisi pi nampero amotere ripak rasanganna. Maksudnya nanti dia menjadi polisi baru pulang ke kampungnya. Artinya dia memiliki target. Nanti dia sudah mendapat pekerjaan yang layak, yaitu seorang polisi, baru bisa pulang, baru mau pulang. Karena dengan memiliki pekerjaan yang tetap, maka orang tidak akan menghina kita, menjatuhkan harga diri kita dengan begitu saja. Itu adalah perilaku sirik. Malu jika tidak punya pendirian, malu jika tidak punya sesuatu yang dimiliki orang lain. Maka dari itu
Kita harus semangat, kita harus kuat untuk belajar, sehingga apa yang kita cita-citakan, sehingga walaupun kita dihina, kita hanya dengarkan saja, tetapi kita buktikan dengan prestasi kita. Oke, setuju anak-anakku? Oke, selanjutnya kita beralih ke konsep pacce. Istilah pacce dapat bermakna perasaan pedih dan perih yang dirasakan meresap dalam kalbu seseorang karena melihat penderitaan orang lain. Pacce mengajarkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial tanpa mementingkan diri sendiri dan golongan. Oleh karena itu, pacce berfungsi sebagai penggalang persatuan, solidaritas, kebersamaan, rasa kemanusiaan, dan memberi pula motivasi pada seorang untuk selalu berusaha meskipun keadaan yang sangat memprihatinkan. Jadi pacce ini bukan berarti bukan hanya tangan yang teriris pisau, oh pacce na limangku, perihnya tanganku teriris pisau. Bukan pacce seperti itu. Bukan hanya seperti itu, tetapi rasa iba, rasa kasihan kepada orang lain. Oke ya. Jadi kalau ada soal yang mengatakan bahasa Indonesia na pacce, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam bahasa Indonesia pacce adalah, kalian pasti bisa mengetahuinya apa itu, apakah malu, kasihan, bangga, atau harga diri. Pasti kalian sudah bisa menjawab dengan baik dan benar. Oke ya. Oke, jadi sirik na pacce merupakan dua hal yang saling mendukung dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jadi penting untuk kita memiliki kedua hal tersebut, yaitu nilai-nilai budaya yang berupa prinsip hidup sirik na pacce. Jangan sampai ini hilang dari diri kita untuk tetap menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat. Jadi orang suku Bugis Makassar harus memiliki budaya sirik na pacce, harus memiliki budaya rasa malu dan keprihatinan sosial yang tinggi. Jangan mau diinjak-injak oleh orang lain, oleh bangsa lain, tetapi kita harus mempertahankan harga diri kita dengan prestasi yang membanggakan di mata dunia kalau bisa ya. Oke, contoh perilaku pacce. Pacce parrukna ancini ki anjo anak ukanga. Artinya bukan ususnya yang perih, tetapi makna yang terkandung dalam kata ini ya, artinya dia kasihan melihat anak yatim. Yang kedua, pacce batanna katena nali baanganre. Jadi ini adalah peri yang sebenarnya, artinya peri karena belum makan. Ketiga, dingin-dingin nyawana nacini anjo papalak-palak, artinya dia kasihan, dia memiliki rasa iba melihat peminta-minta itu. Ini juga termasuk perilaku pacce, rasa iba, rasa kasihan. Pacce limana naik bak lading. Nah, ini adalah secara harfiah, secara kata-kata yang langsung ini adalah pacce limana naik bak lading. Itu pacce artinya perih yang sesungguhnya. Oke ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Silahkan didengarkan baik-baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Jaidudu teh kita kelupaya pilajara, dan jangan keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.